Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan mulaikan ibadah pendalaman Alkitab kita di malam hari ini. Kita hentikan sejenak kegiatan aktivitas kita. Kita mau sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu di malam hari ini Engkau masih berikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama berkumpul walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kami ada bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk kami memuji menyembah Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus terus memimpin kami sepanjang ibadah kami di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, layakkan setiap kehidupan kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian. Yesus kami puji, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan kami. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita angkat pujian dari awal, lebih sungguh lagi. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, ya. Berdiri di tengah ditinggikan dan dipuji Yesus, kami puja, kami sembah Engkau, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja.
tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lagi katakan sembah dan puji. Oh, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Amin. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang layak terima puji, Kau yang layak terima sembah, Kau layak ditinggikan. Haleluya. Kaulah kekuatan kami, gunung batu karang kami, pertolongan kami. Haleluya. 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 Kami sembah Kau Tuhan, Kau yang layak disembah. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu kami ada sampai sekarang. Kau layak kami sembah, Kau Allah yang hidup, Kau yang layak dipuji. Allah satu-satunya, satu-satunya lah yang benar, satu-satunya lah kami. Haleluya. Terima kasih, Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Lagi katakan, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah,
Mari Bapak Ibu kita angkat pujian dari awal lebih sungguh lagi. Engkaulah kekuatan, tempat perlindungan, tempat perlindunganku. Amin. Saat badai menerpa, ku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi kami Tuhan, di hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Lagi katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi kita nyanyikan lebih sungguh lagi. Sejauh langit dari bumi, amin. Begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Benar Tuhan, Kaulah kekuatan dalam kehidupan kami, Kaulah kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami bangga memiliki Allah yang baik seperti-Mu, Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu setia, Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah setiap pujian penyembahan kami ini Tuhan boleh naik di hadapan-Mu, berkenan di hati-Mu dan menyenangkan-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang sebentar akan dibentangkan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya dengan sukacita kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu tertanam dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa berjumpa lagi malam ini, dan kita akan belajar lagi Alkitab kita secara pemahaman yang hanya sederhana, tapi coba kita belajar mengambil pesan-pesan praktis yang sekiranya itu berguna sebagai panduan untuk kita hidup di dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua, dan mari kita dengan segenap hati mempersiapkan diri, meskipun sekali lagi kita belajar Alkitab secara pemahaman yang sederhana saja. Dan petang ini kita akan membaca di dalam kitab Kejadian pasal 21. Memang kita akan belajar di seluruh ayat-ayat pada pasal 21 ini, yaitu dari ayat 1 sampai dengan ayat 34. Tetapi seperti saya sampaikan, kita cukup mengambil hal-hal pesan yang inti dari ayat-ayat yang banyak ini, dan sekali lagi semuanya itu bisa kita gunakan untuk membekali, mendasari bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam pasal 21 yang terdiri dari 34 ayat ini, kita melihat ada 3 perikop, ada 3 himpunan sejumlah ayat, sebagaimana LAI masing-masing dalam perikop memberi judulnya, antara lain sebagai berikut saya sebutkan. Pada ayat 1 sampai dengan ayat 7 diberikan judul yaitu Ishak lahir. Ishak adalah anak Abraham dan Sarah. Kemudian pada perikop berikutnya, yaitu dari ayat 8 sampai dengan ayat 21, diberikan judul pada kumpulan ayat-ayat ini, yaitu Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Kemudian pada perikop yang ketiga, himpunan ayat mulai 22 sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat 34, diberikan judul Perjanjian Abraham dengan Abimelekh. Kita akan coba ambil pesan dari himpunan ayat-ayat ini, yaitu 3 himpunan ayat-ayat atau 3 perikop dari ayat-ayat tersebut. Saya akan membacakan terlebih dahulu tentunya kitab Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3 saja untuk menyingkat
waktu kita sebagai berikut. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Puji Tuhan. Inilah, coba kita belajar pada bagian himpunan pertama ayat-ayat ini, atau dalam perikop ayat-ayat ini, yaitu tentang Ishak lahir. Sekali lagi, tentu saya tidak akan mengupas perikop ini ayat demi ayat, perasa demi perasa, atau kata demi kata, sebagaimana yang tertulis pada setiap ayat. Saya hanya akan cukup saja menarik kira-kira pesan inti apa dari perikop ini, untuk menjadi, sekali lagi saya sampaikan, dasar pedoman panduan dalam kehidupan yang praktis kita sehari-hari. Saudara, kalau kita membaca ayat yang tadi telah kita bacakan, jelas bahwa pada akhirnya Allah mengaruniakan seorang anak laki-laki kepada Abraham dan Sarah dikala kedua orang tersebut sudah sangat lanjut usianya. Kira-kira Abraham pada usia 100 tahun dan Sarah kira-kira pada usia 91 tahun. Kemudian oleh Abraham ayahnya, anak yang lahir ini diberi nama Ishak. Yang menarik untuk menjadi bahan pelajaran kita dari ayat-ayat tersebut adalah ada tertulis beberapa kali kalimat sebagai berikut, seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukannya seperti yang dijanjikannya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Paling tidak ada 3 kali hal ini dituliskan, bahwa ketika Allah mengaruniakan seorang anak laki-laki kepada Abraham dan Sarah, yang kemudian diberi nama Ishak ini, hal yang jelas adalah itu sesuai dengan firman Allah. Itu sesuai dengan janji Allah yang telah diucapkan, disampaikan Allah jauh sebelumnya kepada Sarah dan Abraham. Saudara bisa membaca itu di dalam kitab Kejadian pasal 15 dan juga pada kitab Kejadian pasal 18, khususnya di ayat 10. Dikatakan bahwa setahun sebelum Ishak lahir, Allah telah menyampaikan pesan ini kepada Sarah dan Abraham, bahwa tahun depan, ya, sebagaimana saat ini, Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Jelas sekali
Jadi apa yang kita tarik pelajaran di sini pada bagian pertama ini? Tentu secara sederhana sudah sangat jelas bahwa sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan Sarah, tentunya itu juga apapun yang pernah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang dikasihinya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya, sebagaimana telah kita terima janji-janji itu yang tertulis di dalam Alkitab, kitab kudus, firman Allah yang kita percayai ini. Itu semua pasti digenapi oleh Allah. Nah, itu yang bisa menjadi satu pelajaran yang kita pegang dalam kehidupan. Jadi kalau kita memegang janji Allah dengan sedemikian rupa tekun, teguh, tidak berubah, mempercayai setiap janji yang diucapkan Tuhan di dalam firman-Nya, maka keteguhan kita memegang, mempercayai janji Tuhan, janji firman yang diucapkan, dituliskan dalam Alkitab ini, itu tidak akan sia-sia. Kita akan mengalami kenyataan Allah membuktikan setiap janji yang sudah diucapkannya kepada kita juga. Sebagaimana tadi kita baca, Allah telah memperhatikan Sarah. Allah telah membuat Sarah mengandung. Kemudian Sarah melahirkan seorang anak laki-laki sebagaimana sesuai dengan yang telah dijanjikan Tuhan pada tahun sebelumnya. Inilah saya yakin pesan yang penting buat kita, bahwa Allah tidak akan pernah berdusta, tidak akan pernah mengingkari setiap janji firman yang sudah disampaikan, diucapkannya, khususnya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Adalah bagian kita sekarang untuk pegang teguh setiap janji firman. Bapak Ibu, mungkin saudara bingung bagian mana yang akan saya pegang dari Alkitab yang tebal ini. Bapak Ibu pegang saja beberapa ayat. Mungkin secara sederhana praktis seperti itu. Bapak Ibu pegang beberapa ayat, saudara pegang teguh, Bapak Ibu imani, kalau perlu Bapak Ibu ucapkan setiap saat melalui perkataan bibir lidah Bapak Ibu. Ambil beberapa ayat yang Bapak Ibu dapat pegang teguh, percayai, dan ucapkan itu berkali-kali dalam ucapan bibir Bapak Ibu. Terus sampai kenyataan janji pada ayat firman yang Bapak Ibu pegang terbukti. Allah tidak berdusta. Coba kita beri referensi pada surat Ibrani pasal 11 ayat 11 untuk meneguhkan pilihan kita untuk secara teguh memegang janji firman Tuhan. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 11 demikian. Karena iman, ia juga, maksudnya Abraham dan Sarah, beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Perhatikan, karena ia menganggap Abraham menganggap Allah itu yang memberikan janji itu setia. Ini kuncinya, salah satu yang dipegang Abraham. Allah yang berjanji kepada kami, suami istri, itu Allah yang setia. Pasti terjadi, janji itu dikenapi. Terbukti, dikenapi. Puji Tuhan. Itulah kira-kira pesan sederhana yang bisa kita ambil dari perikop pertama,
Kitab Kejadian pasal 21. Kemudian pada perikop kedua, ayat 8 sampai 21, tentang Abraham mengusir Hagar dan Ismail, kita baca dulu ayat 8 dan beberapa ayat berikutnya seperti ini. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu, karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Demikian ayat 8 sampai ayat 13. Apa yang kita bisa ambil pelajaran inti dari perikop ini? Yang jelas, dalam rumah tangga Abram dan Sarah mulai timbul percikan-percikan konflik yang merampas ketentraman, kedamaian, kebahagiaan mereka. Nah itu. Karena apa? Karena di rumah Abraham telah hadir dua orang anak. Yang satu anak dari hambanya yang bernama Hagar, dan yang satu adalah Ishak, anak yang betul dilahirkan Sarah bagi Abraham sesuai dengan janji Allah. Ketika Sarah melihat hal ini, timbullah satu gambaran pada Sarah. Kalau dibiarkan terus, kedua anak ini kumpul, jangan-jangan nanti membingungkan. Siapakah sesungguhnya yang akan menjadi ahli waris dari semua itu? Kemudian Sarah memberi saran, lebih baik Hagar dan anaknya itu kita minta untuk tinggalkan rumah kita. Saudara, ini kan percikan konflik dalam keluarga. Sesuatu hal yang tidak mudah untuk diputuskan. Karena apa? Karena anak Hagar yang bernama Ismail itu tidak lain juga anak kandung Abraham. Walau dari perempuan hamba yang bernama Hagar. Sedangkan yang satu adalah anak kandungnya yang dilahirkan Sarah pada masa tuanya, yang diberi nama Ishak. Tidak mudah tentunya secara manusia untuk mengambil pilihan sesuai saran Sarah. Tapi Tuhan ambil bagian, berfirman kepada Abraham, "Oke, Abraham, kau enggak usah gelisah, lakukan saja apa yang disarankan oleh Sarah kepadamu. Namun demikian, anak hambamu yang bernama Ismail itu tetap akan kuberkati menjadi bangsa yang besar. Sebab bagaimanapun juga dia adalah anak kandung, anak keturunan darimu sendiri." Nah saudara, inilah persoalan yang timbul dalam keluarga Abraham. Lalu apa yang bisa kita ambil? Apakah ini bisa kita katakan
Abraham dan Sarah mulai menuai dari pilihan yang terburu-buru. Ketika Allah belum mengaruniakan anak kandungnya yang diberi nama Ishak sesuai janji Allah, bukankah Sarah yang terburu-buru memberi saran kepada Abraham, ambil sajalah anak hamba kita itu yang bernama Hagar, kan nanti bisa menjadi anak kita. Tapi Allah punya rencana yang lain. Yang dimaksud Allah bahwa Abraham dan Sarah akan menurunkan keturunan sesuai janji Allah adalah Ishak. Memang Ishak belum dilahirkan. Atas ketidaksabaran Sarah, atau lebih tepatnya keterburu-buruan Sarah untuk segera mempunyai seorang anak, diberikan Hagar hambanya untuk dinikahi oleh Abram, dan lahirlah kemudian anak hamba itu yang diberi nama Ismail. Saudara, saya ambil pelajaran yang sederhana dari sini, bahwa tentu masih banyak pelajaran yang bisa ambil, tapi saya lebih memilih bahwa keluarga Abraham dan Sarah khususnya mulai menuai benih-benih konflik dalam rumah tangga yang merampas kebahagiaan mereka. Dan mereka sadar tentunya, kalau diakui, bahwa itu merupakan tuaian dari apa yang telah jauh sebelumnya dilakukannya, dengan kedagingannya, dengan keterburu-buruannya, tidak sabar menantikan janji Tuhan. Bukankah sering seperti itu kita? Kadang-kadang kita tidak sabar untuk menanti, betulkah firman Tuhan yang tertulis di Alkitab ini, betulkah janji Tuhan itu ada kenyataannya? Kadang-kadang kita tidak bisa teguh memegang janji firman Tuhan. Akhirnya kita terburu-buru mengambil langkah sendiri. Meskipun langkah yang disarankan Sarah pada zaman itu adalah merupakan hal yang wajar, yang lumrah dilakukan oleh orang-orang sejaman mereka. Tetapi Allah punya rencana, bukan dengan cara itu. Abraham, engkau akan mempunyai keturunan hanya sesuai dengan rencanaku. Akan lahir bagimu seorang anak yang kujanjikan. Laki-laki dilahirkan melalui kandungan Sarah. Jadi Abraham dan Sarah terburu-buru mendahului apa yang direncana oleh Tuhan. Nah, tanpa sadar, sekarang ia mulai menuai benih-benih konflik dalam rumah tangganya. Bapak, Ibu, saudara-saudara seiman, pertimbangkanlah setiap keputusan, pilihan, sikap hidup kita. Kalau itu betul-betul tidak sesuai dengan firman Allah, janji Allah, bersabarlah. Jangan terburu-buru. Walaupun pilihan-pilihan perbuatan yang terburu-buru kita itu, mungkin saja itu hal yang lumrah dilakukan orang pada sejaman kita. Tapi kita mesti belajar sedikit. Allah punya rencana yang berbeda dengan rancangan-rancangan manusia pada umumnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Dan yang terakhir, saudara, bagian ketiga, yaitu ayat 22 sampai 34 tentang perjanjian Abraham dengan Abimelekh. Saya tidak perlu membacakan ayatnya, tapi Bapak Ibu bisa membacanya sendiri nanti untuk mempersingkat waktu. Dikisahkan di dalam bagian ketiga ayat-ayat ini, bahwa ketika Abraham menetap di Gerar, di daerah orang Filistin,
sebagai orang asing. Ternyata Abraham diberkati oleh Allah. Dan ketika Raja Abimelekh, Raja Gerar melihat kehidupan Abraham yang begitu makmur, sukseslah kalau kita katakan, karena diberkati Tuhan. Maka raja ini meminta kepada Abraham untuk berjanji agar Abraham kelak setelah semakin besar dan makmur tidak menyia-nyiakan setiap keturunan dari Raja Abimelekh. Raja menghendaki Abraham tetap sebagai orang yang baik-baik sebagaimana selama ini telah dilakukan oleh Abraham. Dan atas permintaan Abimelekh, Abraham berkata, saya siap. Tetapi Raja, ada sesuatu yang saya sesali. Mengapa sumur yang saya gali ini ditutup? Raja berkata, saya tidak pernah tahu, saya tidak pernah mendapat laporan bahwa ada sumur galianmu ditutup oleh orang Gerar. Maka Abraham meminta, bolehkah itu saya gali kembali? Tentu saja kalau Abraham memintanya, akan diizinkannya. Lalu Abraham memberikan persembahan kepada Abimelekh berupa hewan domba dan lembu. Kemudian mengkhususkan domba-domba tertentu untuk Abimelekh. Dan Abimelekh bertanya, kenapa ada sejumlah hewan tertentu, domba, betina? Engkau pisahkan. Ini sebagai tanda bukti bahwa sumur ini adalah sumur yang pernah saya gali. Kemudian Bapak Ibu, Abimelekh dan Abraham bersepakat, masing-masing berjanji untuk saling setia satu terhadap yang lain. Meskipun Abraham adalah seorang yang asing menetap di negeri Gerar. Apakah yang bisa kita ambil pelajaran? Ini membuktikan bahwa Abraham contoh teladan. Seorang asing yang tinggal di wilayah asing, bukan asal negerinya, tapi dapat bergaul, berasimilasi, dapat bersosialisasi, dapat bersahabat dengan warga asli secara baik. Abraham dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan, kebiasaan masyarakat di Gerar. Ini contoh yang baik. Marilah kita juga sebagai anak-anak terang, sebagai garam yang diharapkan oleh Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan orang lain di dunia ini, siapapun lingkungan kita. Marilah kita masing-masing mempersiapkan diri juga seperti itu. Bersikaplah sebaik mungkin di tempat lingkungan di mana kita tinggal, kita hadir, supaya kehidupan kita menjadi berkat, kita diterima, dan kita berhubungan dengan baik satu dengan yang lain. Ini contoh yang baik, Bapak Ibu, untuk pembelajaran kita. Saya akan mengakhiri pesan firman di dalam 1 Petrus pasal 2 sebagai berikut. Apa pesan Petrus kepada orang-orang Kristen yang berdiaspora di berbagai tempat dan mereka sebagai orang asing di tempat-tempat baru mereka itu? 1 Petrus pasal 2 ayat 12 sebagai berikut pesan firman Allah yang disampaikan Petrus kepada mereka. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu
sebagai orang durjana. Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Terjemahan yang lain berkata, di tengah-tengah orang yang belum diselamatkan, atau di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau engkau tinggal di sana, di antara mereka, bersikaplah dengan cara hidup yang baik di tengah-tengah mereka, supaya apabila mereka ingin melakukan sesuatu yang tidak seharusnya terhadap kita, mereka menjadi malu sendiri. Karena mereka melihat buah kehidupan kita yang menjadi berkat bagi mereka. Saya yakin inilah juga yang Allah maukan bagi kita hari-hari ini. Sekalipun kita sendiri dalam kesulitan, tapi mari kita tetap belajar menghadirkan sikap hidup dan cara hidup yang baik di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Apalagi ketika kita berada dalam lingkungan yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, tetapi itu tidak menjadi kendala. Karena apa? Karena kita bisa bersahabat, bisa beradaptasi, bisa menyatu dengan lingkungan mereka masing-masing. Demikianlah kiranya 3 perikop ini. Pertama, Allah yang berjanji setia, pegang janji firman Allah. Dan kedua, selidikilah setiap masalah yang timbul, periksa dirilah, apakah ini merupakan tuaian dari sesuatu yang pernah saya tabur dulu, sebagaimana Abraham dan Sarah telah menabur perbuatan keterburu-buruan mendahului rencana Tuhan. Dia menuai konflik dalam keluarga. Dan ketiga, hadirkan cara hidup, sikap hidup yang baik di tengah lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita supaya kita menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kami belajar firman-Mu. Tuhan tolong sempurnakan semua supaya setiap taburan ini tidak sia-sia bagi orang yang haus dan siap menerimanya. Diberkatilah mereka, diberkati juga bangsa negara kami Indonesia, pemerintah kami, pemimpin kami. Terus karuniakan hikmat, marifat, kearifan, sehingga pimpinan mereka sungguh-sungguh mendatangkan hasil guna bagi kami segenap bangsa Indonesia. Bahkan kami segera bisa keluar dari berbagai krisis hari-hari ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Diberkati seluruh warga Efrata Yogyakarta yang dengan setia belajar firman-Mu. Engkau tahu setiap pergumulan mereka, jadilah jawaban bagi mereka, sebab Engkau siap atas mereka apapun kebutuhan, kesulitan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah segalanya seperti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dan sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus atas kita selama-lamanya. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya.
Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.